Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung-ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin memberitahukan kepada saudara sekalian bahwa jaga hidup kita, jangan sekali-kali punya pikiran untuk balas dendam. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami pada hari ini. Jamah hati kami semua supaya kami tidak ada terpikir untuk balas dendam, karena akan mendatangkan mata rantai kutuk yang balas-membalas terus-menerus sepanjang hidup kami. Tolong Tuhan supaya hati kami dijamah oleh Tuhan hari ini, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 2, 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-6 dan 7. 1 Samuel pasal 24, 1 Samuel pasal 24 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Amin. Saudara sekalian, saudara pernah melihat film-film kungfu misalnya? Itu kadang-kadang kita kaget melihat cucu membalas dendam kakek yang dulu dikalahkan oleh orang lain, dan sekarang cucunya berjuang untuk mendapatkan ilmu yang lebih tinggi untuk membalaskan. Jadi hal balas membalas itu terus menerus menjadi seperti lingkaran setan. Itulah kutuk balas dendam, saudara sekalian. Oleh sebab itu hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian,
tolong ingat betul, jangan menyimpan akar pahit, luka batin dan dendam. Ingat, ketika Yesus datang ke kayu salib itu, dia katakan apa? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara pemirsa, itu yang menyalibkan Yesus sudah gila semua ya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka perbuat dengan sadar, tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka itu melakukan sesuatu dengan tanpa kesadaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, pada hari ini saya mengajak kita melihat bagaimana sikap Daud di sini, yang sungguh luar biasa. Baru memotong punca jubah, atau bahasa yang lain, ujung jumbai jubah dari Saul, dia sudah berdebar-debar hatinya. Mengapa? Selangkah lagi, anak buahnya bilang, satu kali saja kami tancapkan dia dengan tombak, habis dia. Masa kita sekarang kemana-mana diburu-buru seperti hewan? Tapi kabar baiknya apa saudara sekalian? Daud adalah orang yang penuh dengan pengampunan. Itulah sebabnya dia bisa menjadi Raja Israel yang paling terkenal sepanjang sejarah. Oleh karena itu hari ini saya memesankan kepada kita, kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan, kalau engkau mau menjadi teladan di tengah-tengah lingkungan hidupmu, hiduplah dalam roh pengampunan. Salah satu unsur paling penting dalam kasih, ya, sudah tahu buah Roh Kudus apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. 9 buah Roh Kudus. Hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian, unsur nomor 1 ialah dalam kasih itu pengampunan. Tidak ada kasih yang benar kalau tidak ada pengampunan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang yang pernah berbuat salah kepadanya. Saya ingin menolong saudara sedikit, ya. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ia bangkit pada hari ketiga. Saudara baca sejarahnya, baca ceritanya saudara sekalian, tidak ada satu kali pun Yesus menyebut nama Yudas Iskariot. Walaupun mungkin atas nama apa? Atas nama kasihan. Kenapa Yudas begitu? Seandainya Yudas mau datang ke kaki salib saya bisa mengampuni dia, kata Yesus. Enggak. Dia sudah lupakan sama sekali pengkhianatan Yudas. Sudah bisa bayangkan, Yudas makan, minum, tidur bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Dia dipercayakan sebagai bendahara dari kelompok 12 murid itu, 13 dengan Yesus. Tetapi dia mengkhianati Yesus, dan yang paling menyakitkan, dia jual Yesus seharga seorang budak belian. Dan kemudian di Taman Getsemani itu dia menyerahkan Yesus dengan ciuman. Sungguh-sungguh mengerikan. Tetapi itu pun diampuni oleh Yesus. Yesus tidak ingat lagi apa kesalahan Yudas. Dan di sini kata firman Tuhan 2 kali dalam ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan bahwa Daud mengatakan, diurapi Tuhan, diurapi Tuhan. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Roh Allah sudah meninggalkan Saul. Kok masih diakui sebagai diurapi oleh Tuhan? Maksud Daud ialah bahwa dulu dia itu diurapi sebagai raja. Jadi dia tidak pernah melupakan, walaupun sekarang Saulnya jahat, Saulnya mau membunuh dia, mengejar-ngejar dia kemana-mana, belasan tahun saudara sekalian, bukan sebentar. Tetapi apa kata Daud?
ia orang yang diurapi oleh Tuhan. Satu sikap menghormati orang yang berbuat jahat kepadanya. Di sini kita menemukan satu prinsip, saudara sekalian. Kacang itu tidak lupa kulitnya, atau malahan biji kacang itu tidak pernah lupa akan kulitnya. Dan kemudian apa lagi? Air tuba dibalas dengan air susu. Itu yang benar dalam kehidupan Kristen kita, saudara sekalian. Jangan kita kemudian menyimpan dendam, atau lebih tepatnya menyimpan akar pahit, luka batin dan dendam. Itu membuat kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita terhambat pertumbuhan rohaninya. Lepaskan semua itu di kaki salib Yesus yang sudah mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Ada firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami mau punya hati seperti Daud yang mengampuni, bahkan membalas air tuba dengan air susu. Terima kasih Bapa di surga. Sikap hormat kami kepada orang lain Tuhan tumbuhkan hari ini, sehingga tidak ada terpikir sama sekali bahwa kami mau balas dendam. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.